Padang, Kota Solo itu memakai jersey warna hitam hijau dengan berkaos kaki putih. Ini pertandingan juga tidak kalah menarik ya. Ya. Artinya tadi bermain dengan tempo tinggi, mungkin kita bisa prediksi akan bermain tempo tinggi pula. Artinya memang kalau kita melihat dari tim dari Sumatera Barat memang kalau di usia di atas mereka juara bertahan di PON kemarin Cita. Mungkin juara ini bertahan ya, di PON. mungkin ini salah satu cikal bakal untuk PON tahun 2016 untuk Sumatera Barat. Kita bisa lihat nanti. Dan berikutnya adalah para pemain yang mengisi tim SMAN 4 Yogyakarta. Kalau pada pertandingan sebelumnya sama sekali tidak ada pergantian pemain yang dilakukan, apakah strategi yang sama akan diterapkan oleh tim yang akan bertanding di pertandingan selanjutnya, yakni masing-masing Solok dan juga Yogyakarta, Coach Andri? Yang paling penting kita lihat di sini, kita kembali lagi ke usia mereka itu memang bermain dengan tactical individu sekali lagi. Ya. Artinya bukan dilarang untuk mereka bermain dengan sistem atau strategi. Ya artinya memang kalau dari tactical individu memang harus sedikit dirubah. Dari pertandingan regional bahkan ke Grand Champion memang harus ada dirubah tentang tactical individunya. Ya. Karena memang regional dengan Grand Champion memang pasti berbeda situasi dan kondisinya. Betul. Dan perlu kita garis bawahi bahwa untuk tim Yogyakarta ini bisa dikatakan mereka juga diisi oleh pemain-pemain yang usianya lebih muda dibandingkan tim-tim lainnya. Kelahiran bisa tahun 2000. Ya. Masih sangat muda memang para atlet yang tampil di Pocari Sweat Futsal Championship Ini 2015. sekedar informasi aja dari tim Jogja ini memang sekolah yang khusus untuk olahragawan. Jadi mungkin kita bisa melihat bahwa mereka bermain dengan kondisi fisik yang bisa dibilang prima mungkin ya, sekali. karena memang sudah disiapkan untuk menghadapi turnamen-turnamen seperti ini. Betul. Kalau kita tadi sudah membahas ada sosok Ahmad bersama dengan tim tuan rumah Bandung, kira-kira siapa pemain yang akan tampil membahayakan di laga kali ini, Coach Andri? Anda punya jagoan tersendiri nggak? Yang jelas kalau saya melihat dari tim Sumber ini ada Deva Padilla. Ya, saya pikir dia pemain yang cukup pintar. Kita nantikan nanti apakah mereka seorang Deva ini bisa bermain sesuai yang kita harapkan atau tidak. Betul. Untuk menghadapi turnamen seperti contohnya Pocari Sweat Futsal Championship 2015 ini bisa dikatakan meskipun mereka bermain 2 kali 15 menit, namun dalam waktu yang dipadatkan dalam 3 hari mereka harus bertanding apabila lolos ke babak-babak selanjutnya. Apa yang menjadi kunci untuk menjaga stamina dan konsistensi sebenarnya, Coach Andri? Yang jelas kalau saya pikir di situasi teknis pertandingan ini memang rotasi pemain harus diperhitungkan. Ya. Gak boleh bisa dibilang tidak boleh pemain itu bermain dengan 2 kali 15 menit. Karena saya pikir nanti akan berbeda antara pemain yang sering main dengan yang tidak, itu akan hilang sentuhan kompetisinya. Itu juga mesti diperhatikan oleh seorang pelatih. Oke. Untuk olahraga fisik sendiri, menjaga kebugaran secara individu masing-masing pemain, ada tip khusus kah? Ya, saya pikir istirahat bagus ya. Terus makan juga oke. Saya pikir seperti itu. Ya. Dan tentunya pada saat intensitas tinggi keluar keringat, minum Pocari juga. Minum Pocari Sweat. Dan pertandingan pun dimulai, pemirsa. Metro TV inilah dia pertandingan yang mempertemukan SMAN 1 Kota Solo dan juga SMAN 4 Yogyakarta. Bagaimanakah pertandingan akan berlangsung? Kita akan saksikan bersama peluang yang dimiliki kedua tim dalam laga kali ini. Bisa Anda saksikan saat ini SMAN 1 Kota Solok menggunakan kostum hitam putih. Sementara untuk SMAN 4 Yogyakarta mengenakan kostum orange dengan garis putih. Peluang kali ini dimiliki oleh SMAN 1 Kota Solok. Masih dari Solok. Kalau kita bandingkan dengan tim terdahulu, bisa dikatakan mungkin postur tubuh dari para pemain kedua tim lebih tinggi dibandingkan tim-tim lainnya. Jogja dan Padang ini lebih tinggi ketimbang Bandung tadi, saya pikir.
lebih tinggi, dan kalau untuk Yogyakarta mereka agak sedikit lebih berisi dibandingkan Ya, betul, tim betul. Bandung dan juga lawannya saat ini Solo. Tendangan ke dalam langsung diambil oleh SMAN 1 Kota Solok Padang. Kita lihat di sini di 3 menit awal babak pertama, kedua tim masih belum memanfaatkan lebarnya lapangan kita. Ya, masih sangat meraba-raba juga, Betul, masih betul. terlihat berhati-hati, mereka masih belum berani untuk melakukan serangan-serangan langsung. Iya. Dan masih sangat terbuka jarak antara pemain kalau kita lihat. Iya, betul. Peluang tadi diraih oleh Yogyakarta, masih bisa dibuang saja bola oleh tim dari Kota Solok Padang. Tendangan ke dalam sudah diambil Yogyakarta. Nyaris saja penyelamatan yang cukup baik tadi kita lihat. Betul sekali. Ini salah satu kecerdikan pemain Jogja. Ya, Melihat ada space sedikit bisa melakukan shooting kita. sekali lagi masih belum terlihat bagaimana strategi yang akan dimainkan kedua tim. Masih Ya. terlihat sedikit membuang-buang bola mereka. Betul. Kembali peluang dari Yogyakarta, masih melenceng. Padang kali ini diberikan kepada rekannya di sana. Mencoba tendangan langsung, masih Berapa kali kita terlalu lihat pemain-pemain rapat. Jogja melakukan shooting juga. Ya, mungkin ini yang menjadi ciri khas mereka. Betul Kalau sekali. tadi long pass dan juga true pass menjadi andalan dari tim tuan rumah Bandung dengan akurasi passing mereka yang cukup baik. Betul. Tendangan-tendangan langsung lah yang akan dimaksimalkan oleh Yogyakarta. Betul. Biasanya setiap daerah memang memiliki ciri khas tersendiri dalam Betul, permainan betul. mereka. Punya karakteristik berbeda. Betul. Punya warna yang berbeda pasti. Dibiarkan terlepas keluar dari lapangan permainan bola tadi. Tendangan dalam sudah dilakukan. Yogyakarta mencoba untuk membaca pergerakan dari para pemain Padang. Masih memainkan bola. Ya, syuting langsung tadi coba dilakukan. Kali ini oleh SMAN 1 Kota Solok Padang. Yogyakarta. Memasuki 10 menit pertandingan di babak pertama berlangsung. Masih belum ada peluang-peluang signifikan yang dimiliki kedua tim. Kita lihat temponya masih lambat ya. Cita. Ya. Beberapa peluang emas yang dimiliki memang berasal dari syuting langsung Ya, atau betul. aksi individu dari para pemain dan bukan melalui Bukan teamwork yang bukan terlihat. kombinasi ya. Betul. Yogyakarta. Kembali sebuah tendangan Ya, langsung. betul sekali. Sangat keras Cita. Terhitung sudah ada 4 atau 5 mungkin Ya, tendangan ya, langsung betul. yang kita saksikan di sepanjang 10 Karena saya menit pikir- berjalannya laga. Ya. Karena saya pikir mereka melakukan syuting memang ada celah atau ada ruang yang untuk mereka lakukan itu Cita. Ya. Kembali Yogyakarta menguasai bola. Dioper kepada rekannya di sana. Masih bisa dipatahkan dengan baik. Peluang emas dimiliki. Ada ke penutupan gawang. Dan gol! Kita melihat dari kesalahan seorang penjaga gawang Cita. Ya, Seharusnya memang benar-benar dikuasai oleh penjaga gawang. betul. Dan Sayang sekali tadi bola harus terlepas sehingga memudahkan betul. bagi tim dari SMAN 1 Kota Solok Padang untuk merebut bola. Ya, Menceploskan bola ke gawang dengan mudah karena memang sudah berada tepat di mulut gawang betul tadi. sekali. Skor sementara adalah 1-0 untuk SMAN 1 Kota Solok Padang.
1-1 maksud saya. Ya, ada sedikit penarikan baju yang tadi terlihat dengan jelas. Memang tidak boleh dilakukan Ya, di permainan futsal. Mungkin di sepak bola pun sama. ya, peraturan yang sama dimiliki Ya, betul. di sepak bola dan futsal, tidak boleh ada penarikan jersey yang dilakukan Ya. masing-masing pemain dari kedua tim. Kembali dilanjutkan. Ya, kontrol bola yang baik tadi ditunjukkan oleh pemain dari SMA 1 Kota Solok Padang bernomor punggung 1. Ya. Saya lihat Terjatuh. ada sedikit perubahan dari tim Ya. Jogja. Sudah melakukan pressure di daerah lawan Cita. Ini Betul. yang menyulitkan tim Solok untuk berkembang. Para pemain Yogyakarta juga tidak takut untuk melakukan marking terhadap Betul. pemain dari Solok Padang. Begitu ada pemain dari Padang yang memegang bola, langsung minimal satu pemain dari Yogyakarta Ini yang menghampiri dilakukan dan memberikan di pressure. daerah lawan. Ya, cukup terbuka. Sayang sekali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam untuk Yogyakarta sudah dilakukan. Ya, agak terpleset tadi sepertinya. Sekali lagi kondisi lapangan yang licin juga menjadi faktor yang harus diperhatikan oleh para pemain karena ini bisa saja membahayakan mereka, mencederai Betul, mereka betul. apabila ada Karena salah ini langkah yang diambil. Olahraga yang sangat rentan dengan cedera. Betul. Apa biasanya cedera terparah yang biasa dialami oleh para pemain futsal dalam turnamen seperti ini, Yang Coach pasti Andri? ada ankle dengan lutut di situ. Lutut ya. Ya. Tendangan bebas dan kembali gol tercipta. SMA 4 Yogyakarta berhasil menceploskan Set piece gol. yang luar biasa ya. Ya, Kepintaran seorang pemain nomor 5 saya pikir bisa memberikan umpan yang sangat baik untuk menghasilkan gol. skor sementara adalah 2-1 untuk keunggulan SMA 4 Yogyakarta atas SMA 1 Kota Solok Padang. Tidak memakan waktu lama, pertandingan kembali dilanjutkan, tidak ada selebrasi yang berarti. Betul. Sepertinya memang mereka mengincar adanya banyak gol dalam laga kali ini. Sayang sekali bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Sebuah tendangan ke dalam diberikan kepada SMAN 4 Yogyakarta. Sudah dilakukan. Mencoba untuk memberikan umpan lambung namun masih bisa terhalau oleh pemain dari Kota Solok Padang. Sekali lagi karena tinggi badan para pemain kedua tim yang cukup ideal. Ya. Sebenarnya sudah mulai terlihat dari mana arah serangan biasa dilakukan oleh Yogyakarta dari sektor Kiri. kiri. Betul sekali. Ada sedikit benturan yang bisa Anda saksikan kembali dalam tayangan ulang berikut ini, pemirsa Metro TV. Ya, bertubrukan tadi. Kedua pemain dari SMAN 1 Kota Solok dan SMAN 4 Yogyakarta. Sebuah tendangan bebas mampu diselamatkan. Kali ini SMAN 1 Kota Solok Padang menguasai bola. Masih menguasai bola Padang. Dibuang keluar tadi oleh Yogyakarta. Yogyakarta kali ini gagal melewati pemain dari Padang. Kembali Yogyakarta, pemain dengan nomor punggung 7
Berduel dia di sana dengan pemain nomor punggung 1. Satu yang saya sayangkan dalam laga kali ini adalah beberapa kali clearance yang coba dilakukan dari Yogyakarta tidak bisa membuahkan counter attack karena membiarkan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Karena saya pikir mereka terlalu fokus untuk menghalau bola ya, Cita. Ya. Tapi itu sebetulnya sebuah strategi, Cita. Pada saat melakukan defense di daerah sendiri melakukan counter attack itu saya pikir itu strategi. Ya. Dan harus bisa dimanfaatkan. Kembali ciri khas yang ditunjukkan Betul. oleh tim Yogyakarta dalam laga kali ini. Padang, sebuah tendangan langsung masih bisa diselamatkan dengan baik. Kita lihat beberapa kali Deva bisa melakukan penetrasi, melakukan shooting. Ya. Dan saya pikir pemain yang paling menonjol di tim Solok ini, Pak. Gol! Pemirsa Metro Kita lihat, TV. kerjasama yang baik, artinya mampu memanfaatkan second post dari pemain-pemain Jogja. Skor sementara adalah 1-3 untuk keunggulan SMA 4 Yogyakarta. Dan ada sedikit perubahan strategi juga yang mulai betul. terasa. Kalau tadi syuting-syuting langsung yang dimaksimalkan, kali ini sudah mulai ada komposisi permainan yang diterapkan para pemain. Karena saya pikir Kaki ke kaki. masuknya Resi ini merubah situasi permainan, Ya, Cita. time out akan dimaksimalkan kedua pelatih untuk memberikan arahan secara langsung kepada para pemainnya. Para wasit yang memandu jalannya pertandingan juga tentunya harus selalu siap siaga, harus selalu Konsentrasi juga. Konsentrasi penuh, betul. Kita saksikan kembali pemirsa Metro TV, berikut ini adalah tayangan ulang dari sejumlah peluang yang dimiliki dari kedua tim dan juga bagaimana proses terjadinya gol dari Yogyakarta. Sudah ada kemelut tadi di depan gawang, namun masih bisa dimaksimalkan oleh Yogyakarta dan membuahkan gol ketiga mereka dalam penampilannya di hari pembuka Pocari Squad Futsal Championship 2015. Ya. Tidak banyak waktu yang tersisa di pertandingan babak pertama. Sepertinya ada perubahan pergantian pemain dari Jogja meskipun sisa waktu 30 detik, Cita. Tendangan ke dalam dari Yogyakarta dikuasai kembali oleh Yogyakarta. Sedikit kesulitan menembus pertahanan dari Padang di sana. 4 lawan 2. Dan itulah tadi akhir dari babak pertama yang mempertemukan SMA N1 Kota Solok Padang dengan SMA N4 Yogyakarta, dan skor sementara adalah 3-1 untuk keunggulan dari SMA N4 Yogyakarta. Kalau kita perhatikan sebenarnya efektivitas serangan mungkin di babak pertama tadi menjadi milik SMA N4 Yogyakarta sepenuhnya, Coach Henry. Betul. Kalau kita melihat memang dari komposisi pemain pun kita bisa melihat bahwa pemain-pemain Jogja ini memang sangat baik. Artinya mereka memiliki teknik dasar, skill dan tactical individu sesuai dengan usianya mereka. Artinya memang kalau di futsal itu sangat dibutuhkan teknik dasar, skill dan tactical individu. Meskipun kita belum bicara tentang strategi untuk mereka, Cita. Artinya di babak pertama pemain-pemain Yogyakarta ini bisa melakukan itu yang saya pikir sangat menyulitkan dari tim Solok Padang. Dan kita juga masih menyaksikan berikut ini adalah highlights pertandingan dari babak pertama yang mempertemukan SMA N1 Kota Solok Padang dengan SMA N4 Yogyakarta. Masih ada 15 menit yang tersisa di babak kedua nanti. Kesempatan bagi para pemain dari kedua tim memaksimalkan performa mereka, dan tentunya masih ada kesempatan pula untuk SMA N1 Kota Solok Padang membalikan keadaan meskipun sulit sepertinya mengejar margin 2 gol saat ini untuk setidaknya bermain imbang. Yang harus dilakukan pemain-pemain Solok adalah meningkatkan motivasi. Bermain lebih kolektif dan bermain lebih efektif lagi. Artinya mereka tidak boleh melakukan kesalahan dari sisi kontrolnya, dari sisi passingnya, dari sisi positioning mereka terima bola.
dari sisi bagaimana involving atau terlibatnya mereka di dalam sebuah permainan ini yang mesti dirubah sama tim Solok untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir seperti itu juga. Kalau sudah terpilih, nanti tim yang akan memenangkan Pocari Sweat Futsal Championship 2015, mereka tidak hanya akan mendapatkan trofi Menpora atau Piala Menpora yang pada tahun lalu jatuh kepada Jayapura, SMAN 4 Jayapura, tapi mereka juga akan mendapat pembinaan yang lebih mendasar, pembinaan yang lebih mendalam, yang nantinya diharapkan bisa menjadi perbekalan mereka apabila mereka ingin serius berkarir di dunia futsal tanah air Indonesia. Saya pikir ini juga salah satu hal yang positif dari pihak Pocari Sweat, artinya mereka memperhatikan grassroots-nya atau di usia-usia muda, usia-usia dini. Artinya di pada saat 2, 3 bahkan 4 tahun ke depan mungkin mereka ini akan menggantikan senior-seniornya yang ada di nasional tim sekarang. Dan saya pikir ini positif sekali. Banyak acara-acara seperti Kucing Klinik kemarin yang dilakukan. Saya pikir juga ini sebuah edukasi buat mereka, sebuah modal atau bekal mereka pada saat mereka jadi pemain-pemain profesional nantinya. Kalau kita lihat apa yang dimiliki oleh Timnas Futsal Indonesia saat ini dan apa yang sudah mereka capai, bagaimana Anda menilai animo dari masyarakat dan juga awareness dari para pemain-pemain yang terlibat sendiri tentang kompetisi futsal di negeri kita Indonesia? Saya pikir semua elemen di Indonesia ini olahraga futsal ini sangat antusias kita. Ya bahkan kita tidak tahu di daerah terpencil pun mereka bisa bermain futsal, ada turnamen futsal. Karena kita butuh, mungkin bisa dibilang butuh pihak swasta seperti Pocari Sweat yang bisa mengangkat atau memajukan futsal di Indonesia. Mengingatkan saya, waktunya kita minum Pocari Sweat dulu untuk Betul mengisi sekali. tenaga. Tidak hanya para pemain yang harus mengisi tenaga, kami yang berkomentar pun juga. Dan kita dengar peluit sudah dibunyikan yang artinya babak kedua telah dimulai, mempertemukan SMAN 1 Kota Solo Padan dengan SMAN 4 Yogyakarta, dan langsung ada gol yang tercipta. Coach Andri. Ya, kita melihat dari sisi kiri pertahanan dari Solok sangat terbuka sekali. Ya, ada apa? Sepertinya ada cedera yang dialami salah satu pemain dari Ada SMAN benturan 1 Kota Solo penjaga Padan. gawang. Ya. Langsung diberikan perawatan medis. Masih belum bisa. Ya, sepertinya masih belum bisa duduk penjaga gawang dari. Saya pikir ini benturannya sangat keras, Cita. Ya. Kita juga masih menantikan bagaimana dalam tayangan ulang benturan tadi terjadi untuk Anda, para pemirsa Metro TV yang ketinggalan melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapangan tadi. Baru saja kita bahas cedera-cedera inilah yang tentunya menjadi ketakutan dari para pelatih apabila pemain-pemain andalan pada saat bermain di laga-laga awal, contohnya seperti laga kali ini harus mengalami cedera keras yang mengakibatkan mereka tidak bisa tampil lagi di sebetulnya kesempatan bisa selanjutnya. diantisipasi kita dengan pemanasan yang saya pikir luar biasa bagus, Ya. pemanasan bagus dan mereka konsentrasi menit by menit gitu. Jadi artinya untuk menghindari cedera itu bisa saja diantisipasi dengan ya saya bilang tadi pemanasan bagus, Ya. mereka full konsentrasi Dan dan bisa pertandingan bermain dengan pasti. betul. Pertandingan kembali dilanjutkan. Masih kali ini Kota Solok Padang menguasai bola. Berduel di sana dengan Yogyakarta. Peluang untuk Yogyakarta mampu diamankan dengan baik. Bola keluar meninggalkan lapangan permainan. Tendangan ke dalam sudah dilakukan. Umpan jauh ke depan. Tidak ada yang menyambut sana. Betul sekali. Sayang sekali pada saat pemain Yogyakarta masih belum ada yang turun membantu pertahanan. Yang tadi saya bola katakan harus lepas. memang harus ada pemain yang benar-benar involving atau dibilang terlibat lah. Ya. Dari sisi apapun mesti terlibat. Yogyakarta sebuah shooting keras tadi. Maksudnya ingin melakukan tendangan spekulasi namun masih melenceng. Ada sedikit perbedaan tempo permainan antara tim pertama dan tim keduanya dari Jogja, Cita. Aha. Dengan pergantian pemain ini saya pikir ada sedikit perubahan. Mereka lebih bagus, artinya lebih kolektif pada saat defense. Ya.
Kalau tim pertama kita melihat bahwa tim menyerangnya yang lebih baik ketimbang tim keduanya Jogja. Masih tersisa 13 menit waktu normal. Skor sementara juga masih sangat menguntungkan tentunya untuk SMA 4 Yogyakarta, Iya. 4-1. Tendangan ke dalam Yogyakarta, peluang emas mengarah tepat ke arah penjaga gawang dari Kota Solo Padang. Peluang kali ini Padang mencoba untuk menguasai bola, berdua langsung, sayang sekali kehilangan bola dan langsung dimaksimalkan untuk counter attack oleh Yogyakarta. Ya, kita melihat di sini di 3 menit babak kedua, saya pikir masih Jogja yang mendominasi Betul. permainan. Sangat disiplin kita lihat pemain-pemain Jogja. Begitu kehilangan bola, kembali ke defense, saya pikir ini yang patut diapresiasi oleh pelatihnya mungkin. Ya. Masih terlalu lemah tadi. Yogyakarta kembali menguasai bola. Lagi-lagi berdua langsung. Bola terlepas, Kota Solo Padang kali ini. Satu pemain berhadapan dengan 3 Ya, pemain. betul. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa pemain Yogyakarta lagi-lagi tidak takut untuk melakukan pressing langsung Ya, kepada betul. para pemain dari Kota Solo Bermain Padang. lebih agresif. Ya, Karena saya pikir dengan mendominasi lapangan, lawan akan kesulitan untuk menciptakan ruang. tidak ada celah yang diberikan oleh Yogyakarta kepada Kota Solo Padang. Ini yang menyulitkan mereka tadi untuk bahkan membangun peluang. Iya. Dibuang saja bola. Tendangan ke dalam Kota Solo Padang. Sudah dilakukan. Memasuki babak kedua tidak takut-takut juga para pemain dari Yogyakarta ini melakukan body charge terhadap betul. pemain dari Kota Solo Padang. Saya pikir pemain Jogja ini lebih siap Ya, untuk bermain pada hari ini. Yogyakarta kembali menguasai bola. Menunggu rekannya mengambil posisi yang tepat di sana. Sayang sekali bola terlepas. Iya. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang. Memang ada sedikit pelanggaran tadi. Tangan bebas sudah dilakukan. Masih belum mampu menembus pertahanan dari Yogyakarta. Yogyakarta kembali. Dan 5-1. Skor sementara adalah 5-1 untuk keunggulan SMA 4 Yogyakarta. Dan berikut tayangan ulang dari gol yang baru saja tercipta untuk Anda pemirsa Metro TV. Lagi-lagi kita lihat pemain-pemain Jogja bisa memanfaatkan second post. Ya, Ini yang mereka terus lakuin. Artinya situasi ini pasti akan terulang lagi. betul. Umpan lambung. Tidak ada yang bisa menyambut di sana. Harus diwaspadai oleh pelatih dari Solok ini, Cita. Ya. Kalau Yogyakarta. ingin memenangkan pertandingan pada hari ini. Masih ada banyak gol yang harus Betul, dikejar betul, dan betul. tidak boleh kehabisan stamina Di tentunya futsal para ini pemain dari Kota tidak- Solo Padang. Bisa dibilang nggak mungkin kalau yang 1 menit pun bisa menciptakan 3 atau 4 gol. Ya. 8 menit tersisa. Yogyakarta kembali membangun serangan, tidak mendapat pengawalan di sana. Beruntung bola masih bisa dipatahkan. Shooting langsung coba dilakukan oleh Kota Solo Padang. Direbut saja oleh Yogyakarta, masih Yogyakarta, Kota Solo Padang kali ini. Beberapa kali kita lihat pemain-pemain Solok mampu mengintercept bola-bola dari Ya, penyerangan dari Jogja, tapi tidak bisa memanfaatkan counter attack yang bagus. Ini yang sangat disayangkan sekali. dan Akhirnya Cita akhirnya
akhirnya tercipta gol kedua untuk SMAN 1 Kota Solok Padang. Kita akan saksikan kembali, Coach. Ini adalah tayangan ulangnya. Ini yang saya katakan tadi. Mampu memanfaatkan counter attack atau transisi. Ya. Akhirnya ini tentunya merupakan suntikan penambah semangat bagi Betul. SMAN 1 Kota Solok Padang. 7 menit waktu yang tersisa. Masih ada banyak gol yang harus dikejar. 3 gol lagi untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan. Yogyakarta berduel di sana dengan pemain nomor punggung 1. Nomor punggung 1 dari Kota Solok Padang ini juga cukup menarik perhatian. 1 atau 7, Coach Andri? 7. 7 di Yang sana. saya katakan tadi, 7. Deva. Deva Fadila. Ya. Pemain yang paling menonjol saya pikir. Iya. Kembali ada sedikit benturan dan tergelincir tadi pemain dari Yogyakarta. Keputusan diambil oleh penjaga gawang untuk keluar dari posnya, menyelamatkan bola secara langsung. Kota Solok Padang mencoba untuk membuka celah. Ditos saja tadi bola oleh penjaga gawang dari Yogyakarta. Deva kali ini. Berikan kepada rekannya di sana, masih Deva kembali mengoper bola. Sektor kiri kembali menjadi andalan kali ini Ya, betul. bagi SMAN 1 Kota Solok Padang. Berikan kepada Deva. Ada sedikit deadlock yang dialami para pemain dari Kota Solok Padang untuk bisa menembus pertahanan dari Yogyakarta. Inilah yang saya katakan tadi, kurangnya rotasi pemain. Ya, Ini yang mengakibatkan di menit akhir pasti mengalami kesulitan untuk menciptakan gol. ada kependudukan Tapi- gawang dan segalanya bisa terjadi. Betul Meskipun sekali. tinggal 4 menit yang tersisa, akhirnya gol kembali diciptakan oleh SMAN 1 Kota Solok Padang yang mulai bangkit dan mengejar ketertinggalan mereka. 3-5 skor sementara. Sepertinya tim Jogja sudah terlena. Cita. Entah Sudah mereka terlena. pasti menang katanya. Betul, entah mereka terlena atau mereka justru terlalu nyaman dalam menyerang sehingga Betul. sedikit melupakan sektor pertahanan mereka. Yap. Kembali kali ini SMAN 1 Kota Solok Padang menguasai bola. Kotak-katik bola di sana masih melenceng. 3-5, ternyata benar yang Anda katakan. Ya. Segala kemungkinan bisa terjadi. Pasti. Yogyakarta masih bisa dicongkel tadi bola. Time out untuk tim Jogja Cita sepertinya. Ada penurunan tempo permainan di tim Jogja Cita. Betul. Karena saya pikir mereka sudah pasti menang ceritanya seperti itu. Mereka sudah terlalu menganggap posisi mereka aman. Betul, betul. Dan momen ini juga berhasil dimaksimalkan oleh skuad SMAN 1 Kota Solok Padang. Dan untuk Anda yang saat ini menyaksikan streaming melalui website www.pokadiswet.co.id/futsal, jangan lupa untuk terus melakukan voting mendukung tim kesayangan Anda, karena saya ingatkan lagi ada 3 hadiah untuk 3 voter yang beruntung. Ada smartphone yang akan kami berikan, tapi nanti kami akan umumkan pemenangnya di akhir periode voting, yaitu pada hari puncak pagelaran Pokadiswet Futsal Championship 2015 pada tanggal 21 November atau hari Sabtu. Kita lihat sepertinya sudah tidak sabar ingin melanjutkan permainan. SMAN 1 Kota Solok Padang langsung masuk ke lapangan pertandingan. Setelah menciptakan gol termotivasi Cita seperti itu. Betul. Dan kita juga masih menyaksikan kembali, ini adalah replay dari beberapa peluang yang dimiliki kedua tim, kedua kesebelasan Kota Solok Padang, dan juga ini dia tadi proses terjadinya gol. Dan kita kembali ke lapangan.
Pemirsa Metro TV, pertandingan sudah kembali dilanjutkan dengan sisa 3 menit waktu yang tersisa. Kota Solo Padang menguasai bola. Mencoba untuk melancarkan syuting langsung, namun masih bisa diblok dengan baik tadi oleh para pemain dari Yogyakarta. Kembali Kota Solo Padang. Oper jauh ke depan. Sangat beda sekali kelihatan dari tim Jogja. Betul. Sebenarnya dengan waktu 3 menit yang tersisa dan dengan posisi sudah 5 gol yang mereka ciptakan, berkonsentrasilah pada lini pertahanan mereka. Itu bisa menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam laga kali ini. Sebetulnya ada satu hal lagi yang bisa menenangkan mereka dengan ball possession kita. Ya, jangan berikan kesempatan para pemain dari Kota Solo Padang untuk memegang bola. Dan ini menarik sekali, kita lihat ada duel ketat yang tadi berlangsung. Tendangan ke dalam untuk Yogyakarta, SMA 4 Yogyakarta. Wasit memberikan arahan secara tegas supaya para pemain juga Taat aturan. betul. Shooting langsung bisa diblok dengan baik. Terlalu ambisius tadi sepertinya, padahal Betul ada sekali. rekannya yang sudah bersiap dengan posisinya di sana. Dibuang saja bola. Ya, kita lihat pelatih dari SMA 1 Kota Solo Padang meninggalkan kursinya, berdiri ya sekarang, memberikan arahan Betul langsung sekali. ke lapangan. Karena ini Sudah terbawa emosi. mungkin. sebuah motivasi juga untuk pemain Cita. Betul. Kalau tadi dalam kurun waktu 2 menit bisa ada 2 gol yang tercipta, kenapa tidak bisa menyusul 2 gol lagi? Iya. Sayang sekali. Tendangan ke dalam untuk SMAN 1 Kota Solo Padang. Kembali dilanjutkan pertandingan. SMA 4 Yogyakarta mengotak-atik bola. Sayang sekali. Aksi jugglingnya harus dipatahkan oleh Deva tadi. Kurang dari 1 menit waktu yang tersisa dalam pertandingan antara SMA 1 Kota Solo Padang dengan SMA 4 Yogyakarta, pemirsa, dan saat ini Yogyakarta masih unggul dalam skor 5-3 gol yang sudah dilesakan oleh Yogyakarta ke gawang SMA 1 Kota Solo Padang. Yogyakarta. Peluang terbuka untuk Yogyakarta, tidak terlalu banyak pemain di Kota Solo. Iya. Handsball. Sepertinya. Kita akan lihat apa keputusan yang diambil wasit. Ya, tendangan bebas diberikan kepada Yogyakarta. Jarak yang cukup nyaman sepertinya untuk menceploskan gol ke gawang SMA 1 Kota Solo Padang. Bernegosiasi dengan wasit tadi, salah satu pemain Tidak dari boleh melakukan itu Cita. Yogyakarta. Ya, membelakangi. Dan gol yang luar biasa menurut saya. Ya. Langsung ini memang melalui sulit set piece sekali tadi. untuk penjaga gawang untuk antisipasi bola-bola seperti ini Cita. Kita saksikan kembali dalam tayangan ulang sebuah gol yang Satu hal yang kita langsung perhatikan saja. oleh posisi dari penjaga gawang itu terlalu turun ke bawah Cita. Ya. Sebenarnya tadi sudah cukup tepat membaca arah bola. Kalaupun dia berdiri, dia pasti akan blok. Ya. Tipuan tadi dilakukan salah satu pemain dari Kota Solo Padang. Kembali Kota Solo Padang mencoba untuk membangun serangan. 3-6 skor sementara untuk keunggulan SMAN 4 Yogyakarta. Yogyakarta kembali menguasai bola. Masih belum kehilangan semangat tentunya para pasukan SMAN 1 Kota Solo Padang. Dan itulah dia pemirsa Metro TV, akhir dari pertandingan babak kedua yang mempertemukan SMA 1 Kota Solo Padang dan SMA 4 Yogyakarta. Kemenangan sukses diraih oleh SMA 4 Yogyakarta dengan skor yang cukup telak, 3-6 berbanding 3 gol, hampir setengah dari gol yang diciptakan oleh Yogyakarta.